Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini mari kita lanjutkan kajian dari tafsir Al-Munir, yaitu surah Ali Imran ayat 142 sampai dengan 148 sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang teguran terhadap sebagian pasukan Uhud akan kesucian jihad dan keharusan teguh di dalam memegang prinsip serta mengingatkan bahwa kematian terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian sudah kita bahas ayat-ayat ini yang tadi juga sudah kita baca di dalam sholat terkait dengan latar belakang turunnya ayat ke-143. Sudah kita sampaikan bahwasanya ayat ini diturunkan terkait dengan kaum muslimin, ya, para sahabat yang pada saat itu belum berkesempatan mengikuti perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Mereka ingin sekali mengikuti perang Uhud, dan mereka inilah yang mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk menjemput atau menghadang pasukan Quraisy di Bukit Uhud. Jadi mereka memiliki harapan sebagaimana yang dialami oleh kaum muslimin yang mengikuti perang Badar. Di antara kaum muslimin yang ikut perang Badar ada yang menjadi syuhada dan mereka mendapatkan imbalan mulia, yaitu surga. Sementara yang masih hidup mereka mendapatkan ghanimah atau rampasan perang. Ghanimah itu adalah rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin dengan terjadi peperangan secara fisik. Kalau rampasan perang yang tanpa perang atau tanpa kontak fisik itu diistilahkan fai. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi satu di antara dua pilihan kaum muslimin yang ikut pada perang Badar, mereka ishkariman au mutsyahidan, hidup mulia dengan mendapatkan kehormatan serta ada bonus ghanimah, au mutsyahidan atau meninggal
dalam keadaan syahid mulia di sisi Allah Ta'ala, dan itulah yang diinginkan oleh orang-orang ini. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabl, sungguh kamu berharap mati syahid sebelum kamu menghadapinya, sebelum perang Uhud. Min qabli an talqauhu, sebelum kalian menghadapi pasukan orang-orang Quraisy di perang Uhud. Faqad ra'aitumuhu, sekarang sungguh kamu telah melihatnya. Wa antum tandurun, dan kalian menyaksikannya. Apa yang diinginkan oleh mereka, obsesi yang mereka harapkan sebelumnya yang didapatkan oleh Ahlul Badar, itu tidak mereka dapatkan. Dari sisi ghanimah ya, mereka tidak mendapatkannya karena mereka mendapatkan kekalahan. Dan dari sisi mati syahid, mereka yang masih hidup ini juga tidak mendapatkan ya, karena mereka masih hidup, masih belum diizinkan meninggal di medan Uhud saat itu. Nah, itulah yang menjadi pelajaran ya bagi kita semuanya. Kadang-kadang segala apa yang kita rencanakan itu belum tentu terjadi sesuai keinginan kita, tapi yakinlah bahwasannya Allah Ta'ala adalah zat yang sebaik-baik pembuat rencana, dan apa yang ditakdirkan Allah kepada kita itulah yang terbaik saat itu. Kaum muslimin saat itu ingin mendapatkan kemenangan, ternyata Allah mentakdirkan kekalahan, dan itulah yang tepat saat itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW juga seperti itu ya. Baik, kita akan lanjutkan tentang at-tafsir wal bayan ya. Kemudian Allah Ta'ala mencela dan tidak membenarkan sikap orang-orang yang lemah dan takut dengan menyatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan agamanya, meninggalkan jihad di jalan Allah, dan meninggalkan perang melawan musuh, maka apa yang ia perbuat itu sedikit pun tidak akan menimbulkan kerugian bagi Allah. Akan tetapi justru sebaliknya, hal itu akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri. Ini peringatan ketika ada isu Rasulullah SAW meninggal ya pada perang Uhud itu. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang telah mendahuluinya para rasul. Afa immata au qutila, apakah apabila beliau meninggal atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian menjadi murtad, menjadi berbalik kepada agama jahiliyah. Allah menegaskan, wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullah syai'a, siapa yang murtad, yang kembali kafir, sama sekali tidak merugikan Allah. Allah tidak butuh keimanan satu makhluk pun. Dalam hadits yang panjang itu diceritakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya seluruh umat manusia dan golongan jin yang paling awal sampai akhir mereka berada pada hati orang yang beriman, maksudnya semuanya beriman, itu tidak akan menambah kekuasaan dan kehebatan Allah. Allah Maha Kuasa sejak awal, tidak berpengaruh oleh keimanan seluruh makhluk. Kebalikannya, kalau seandainya seluruh makhluk kafir kepada Allah, itu juga tidak mengurangi sama sekali kekuasaan Allah. Yang butuh kepada ibadah yang kita lakukan adalah kita sendiri.
Yang butuh penghambaan itu hanya kita sendiri, kembalinya manfaatnya itu kepada kita sendiri. Kalau Nabi Muhammad meninggal dunia dan nantinya setelah beliau wafat itu terjadi fenomena kemurtatan. Bahkan ada yang mengaku nabi palsu atau yang dikenal dengan Musailamah al-Kadzab itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah, dan akhirnya mereka bisa ditumpas oleh Abu Bakar. Jadi justru sebaliknya, hal itu akan menimbulkan kerugian bagi diri manusia sendiri, dan Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmatnya, yang menjalankan ketaatan kepadanya, berperang membela agama dan mengikuti Rasulnya, baik ketika beliau masih hidup maupun telah wafat, dan mengaruniai mereka karunia dan rahmatnya baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan syukur mereka dan amal perbuatan mereka. Hal ini berarti bahwa berbagai musibah dan bencana yang menimpa seseorang sama sekali tidak ada kaitannya dengan apakah ia berada di dalam kebenaran atau kebatilan. Musibah ini sudah ada catatannya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di bumi atau pada diri kalian kecuali sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan langit dan bumi, ya. 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi sudah dicatat seluruh apa yang akan terjadi untuk kita semuanya, untuk makhluk termasuk manusia ini. Jadi apakah seseorang itu benar atau batil? Kadang-kadang ada orang yang melakukan kebatilan tapi tetap dia eksis, mendapatkan kemenangan misalnya, atau kadang-kadang dia berada pada kebenaran tetapi mendapatkan kekalahan, contohnya di perang Uhud ini. Nah, itulah sudah menjadi sunnatullah, sunnatut tadawul yang sudah kita sampaikan tafsirnya, ya. Wa tilkal ayyam nutawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan kemenangan dan kekalahan itu di antara manusia. Tatkala krisis kekalahan yang menimpa kaum muslimin pada perang Uhud sedang pada puncak-puncaknya, tatkala tersebar isu bahwa Nabi Muhammad SAW telah terbunuh, sebagian kaum mukminin yang lemah berkata, andai saja ada utusan yang menemui Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafikin, untuk meminta dirinya agar meminta keamanan dari Abu Sufyan. Ini kan sebuah angan-angan yang tidak pada tempatnya. Masa kaum muslimin meminta tolong kepada gembong munafikin dan disuruh untuk minta keamanan kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah pimpinan kaum kafir saat itu. Dan sebagian orang munafik berkata untuk memprovokasi pasukan kaum muslimin, jika Muhammad telah terbunuh, maka kembalilah kalian kepada agama semula kalian. Maka Anas bin Nadir, paman Anas bin Malik berkata, jika memang Muhammad telah terbunuh, maka sesungguhnya Tuhan Muhammad tidak terbunuh. Apa yang akan kalian lakukan dengan hidup kalian setelah ditinggal Rasulullah SAW? Berperanglah kalian demi apa yang karenanya Nabi Muhammad SAW berperang, dan matilah kalian demi apa yang karenanya beliau meninggal dunia. Maksudnya adalah lillahi ta'ala, ya. Kemudian ia berkata lagi, ya Allah, hamba mohon ampunan kepadamu dari apa yang dikatakan oleh mereka, dan saya terlepas dari apa yang mereka lakukan. Kemudian ia menggenggam erat pedangnya lalu bertempur
hingga ia akhirnya terbunuh syahid fisabilillah radhiyallahu anhu, ya. Semoga Allah meridhoinya. Itulah Masya Allah, luar biasa keberanian dan kepahlawanan Anas bin Nadir memberikan pengingat kepada para sahabat yang saat itu sedang goncang. Ada isu Nabi Muhammad wafat, kaum muslimin terdesak, banyak di antara kaum muslimin yang gugur, ya. Sehingga ini membuat barisan kaum muslimin kacau balau, ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Salamah bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepadanya bahwa suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dengan naik kuda dari rumahnya di As-Sunhu. Lalu ia turun dan masuk ke dalam masjid tanpa berkata sepatah kata pun kepada orang lain, hingga ia masuk ke dalam rumah Sayyidah Aisyah. Lalu ia langsung melangkah mendekati jenazah Rasulullah SAW yang ditutup dengan hibarah, sejenis selimut Yaman yang terbuat dari kapas yang diberi hiasan berupa gambar garis-garis, ya. Jadi ini kisah setelah wafatnya Rasulullah. Lalu ia membuka wajah Rasulullah, lalu memeluknya dan menciumnya sambil menangis, lalu berkata, sungguh demi Allah, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan dua kematian atas dirimu. Maksudnya setelah beliau wafat maka tidak akan hidup kembali. Adapun kematian yang memang telah ditentukan untukmu, maka sungguh sekarang kamu telah mengalaminya, ya. Untuk menguatkan keimanan dan juga kejiwaan daripada Abu Bakar sendiri dan juga kepada para sahabat yang ditinggalkan saat itu, ya. Az-Zuhri berkata, Abu Salamah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas bahwa ketika terjadi prahara atas wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar keluar dan waktu itu Umar sedang berbicara kepada orang-orang. Lalu Abu Bakar berkata kepadanya, duduklah wahai Umar. Lalu Abu Bakar berkata, wahai orang-orang. Ini kalimat yang terkenal sekali karena sebelumnya Umar ini sempat kehilangan kendali, emosinya, saking cintanya pada Rasulullah, sehingga seolah-olah tidak bisa menerima kematian Rasulullah saat itu, dan mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, aku bunuh dia. Nah, itulah sikap emosional daripada Umar, ya. Maka Abu Bakar yang secara fisik lebih kecil dan lebih kerempeng, tapi secara keimanan lebih tegar, lebih sabar, ya, mendudukkan Umar dan mengatakan, ayuhan nas, wahai orang-orang, man kana ya'budu Muhammad faqad tuwfiya atau faqad mata, barang siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innahu la yamutu, fa innahu hayyun la yamut, Allah itu maha kekal dan tidak akan pernah mati selamanya. Itulah yang disampaikan oleh Abu Bakar, pengingat kepada para sahabat saat itu. Maka di sini, ya, di ayat 144 tadi telah disebutkan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ini dibacakan ulang oleh Abu Bakar untuk mengingatkan Umar dan untuk mengingatkan kaum muslimin yang sedang sedih saat itu, pada saat setelah wafatnya Rasulullah SAW, sehingga mereka merasa seolah-olah ayat ini baru turun, padahal turunnya saat perang Uhud, seolah-olah baru diturunkan sepeninggal Nabi, dan itu nggak mungkin, ya. Nabi kalau sudah wafat berarti sudah tidak ada lagi ayat yang turun. Jadi para sahabat karena saking goncangnya dengan wafatnya Rasul sampai kehilangan kendali seperti itu, ya. Ibnu Abbas berkata, sungguh demi Allah, kala itu
seakan-akan semua orang tidak mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini hingga Abu Bakar membacanya kepada mereka. Lalu setelah Abu Bakar membaca ayat ini, maka semua orang langsung ikut membaca ayat ini, dan saya tidak mendengar seseorang kecuali ia membaca ayat ini. Atas ini diceritakan juga oleh Ibnu Majah dari Sayyidah Aisyah. Jadi ya, mereka dengan ayat Quran inilah bisa menjadi tenang dan menjadi hiburan, ya, menjadi pengingat kepada semuanya. Az-Zuhri berkata, Sa'id bin Musayyib menceritakan kepadaku bahwa Umar berkata, sungguh demi Allah, ketika mendengar Abu Bakar membacakan ayat ini, saya langsung lemas hingga kedua kakiku tidak mampu menopang tubuhku, hingga akhirnya saya pun terjatuh ke tanah. Ini pengakuan dari Umar bin Khattab, yang beliau orang yang tegar, yang beraninya luar biasa, tegas luar biasa, tetapi pada saat mendapatkan peringatan dari ayat-ayat Quran, beliau luluh dan lemas, mengevaluasi, bermuhasabah, tidak mampu menopang tubuhnya yang kokoh itu, akhirnya pun terjatuh ke tanah. Inilah kelembutan hati Umar yang walaupun secara fisik tegap, kuat, tetapi hatinya sangat lembut. Dan masuknya Islamnya Umar juga karena oleh ayat-ayat Al-Quran, ya, di awal surat Toha itu. Abul Qasim At-Tabari meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, ketika Rasulullah membaca ayat 144 surah Ali Imran ini, lalu ia berkata, sungguh kami tidak akan berbalik ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kami. Sungguh demi Allah, jika Rasulullah meninggal dunia atau terbunuh, maka sungguh saya akan berperang atas apa yang karenanya Rasulullah berperang hingga saya mati. Sungguh demi Allah, saya adalah saudara beliau, orang dekat beliau, sepupu beliau, dan pewaris beliau. Maka siapakah yang lebih berhak terhadap beliau dari saya? Ini bukan semata-mata karena faktor sombong, bukan, ya, tetapi ini menunjukkan kuatnya keimanan Ali bin Abi Thalib, bagaimana loyalitas yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah, dan tetap objektif, ya, walaupun beliau meninggal, tetap beliau semangat. Kemarin sudah kita singgung, loyalitas itu bukan kepada personal, bukan kepada tokoh, bukan kepada figur, tetapi loyalitas kepada kebenaran, kepada fikroh, kepada pemikiran. Kalau pemikiran atau fikroh tidak ada matinya, tetapi kalau figur itu nanti bisa berganti atau bisa wafat, karena manusia pasti wafat, ya, pada saat tertentu sudah ajalnya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Kemudian Allah menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mati kecuali atas ketentuannya. Tidak ada seorang pun yang mati hingga ia menyempurnakan batas waktu usia yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Itu yang disebut ajal, kitaban muajjala, sebuah ketentuan yang telah dibatasi. Kontraknya sudah seperti itu, sudah batasnya, tidak bisa diundur, juga tidak bisa diajukan. Oleh karena itu Allah berfirman kitab muajjala, maksudnya sebagai sebuah ketetapan Allah yang telah ditentukan batas waktunya, sehingga tidak akan pernah sedikit pun maju atau mundur. Oleh karena itu, berapa banyak para pemberani yang berperang dengan gagah berani, menerjang ke tengah-tengah medan pertempuran yang sengit dan mengerikan, namun ia tetap selamat dan hidup. Sedangkan sebaliknya, ada orang yang penakut dan bersembunyi di dalam rumah, justru malah mati terlebih dahulu. Contoh yang tepat ini adalah figur Khalid bin Walid. Masya Allah, beliau pada saat masa jahiliyah menjadi panglima,
pada saat masuk Islam juga menjadi panglima. Ini membenarkan sabda Rasul bahwasanya al-insanu ma'adinun kama'adinit dhahabi wal fiddah. Manusia itu seperti barang tambang emas ataupun perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Yang terbaik pada masa jahiliyah, maka dia menjadi yang terbaik pada masa Islam. Ketika dia pada masa jahiliyah menjadi seorang tokoh, seorang figur, seorang pelopor, walaupun dalam hal kemaksiatan, kejahiliaan, tetapi kalau sudah masuk Islam, dia menjadi tokoh dan figur. Ya, contohnya ada Umar, ada Hamzah, dan termasuk Khalid bin Walid ini ya. Beliau panglima yang luar biasa. Beliau setelah masuk Islam berangkat ke medan jihad untuk mencari syahid, tetapi tidak mati-mati. Dalam suatu kisah beliau pernah berhadapan dengan Ratu Persia, dan saat itu Ratu Persia sedang memegang gelas yang berisi racun. Siapa yang mencicipi racun ini, maka dia dipastikan akan mati. Mencicipi saja itu pasti mati. Maka Khalid bertanya pada Ratu Persia ini, apa itu? Dijawab, ini racun yang mematikan. Siapa yang mencicipi dia pasti mati. Maka Khalid meminta, sini ya, diambil gelasnya, kemudian beliau membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul basir. Ya. Kemudian beliau meminum racun ini, habis ya. Ternyata tidak membahayakan sama sekali, tetap hidup. Dan Ratu Persia ini sampai heran-heran dan mengatakan, seandainya tentara kaum muslimin sama dengan dia, maka pasti tidak ada yang mengalahkan satu pasukan pun ya. Maksudnya satu pasukan manapun tidak ada yang bisa mengalahkan pasukan kaum muslimin seandainya kualitasnya seperti Khalid bin Walid ini. Nah, itulah contoh ya, Khalid yang dengan izin Allah tidak mati karena minum racun ya, karena keimanannya tadi, keimanannya yang luar biasa pada Allah. Jadi Khalid bin Walid ini wafatnya, meninggalnya di atas tempat tidur. Beliau terbaring di atas tempat tidur dan bersedih. Kenapa? Karena dia berperang untuk mencari mati, nggak mati-mati. Dan dia meninggalnya di atas tempat tidur ini. Dan pada saat sedih itulah dia dihibur oleh kawan-kawannya. Wahai Khalid, kamu memang tidak ditakdirkan meninggal di medan perang, karena kamu kan mendapat julukan dari Rasulullah. Beliau punya julukan yang spesifik ya, yaitu Saifullah al-Maslul. Khalid itu adalah pedang Allah yang terhunus. Terhunus maksudnya keluar dari rangkanya ya, siap untuk menebas leher atau ini tentara kafir ya. Sehingga Allah tidak rela pedangnya dibunuh oleh musuh-musuhnya. Allah sendiri yang mencabut nyawamu di tempat tidur ini. Nah, baru saat itulah Khalid ridho ya, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yang diketahui banyak sekali bekas-bekas luka di depannya. Ada bekas tombak, bekas pedang, bekas anak panah, semuanya itu di depan. Tidak ada satupun bekas luka di punggungnya. Maknanya adalah Khalid tidak pernah berusaha melarikan diri dari medan perang. Kalau lari kan kena punggungnya ya, tapi dia menghadapi musuh dengan gagah berani, dan buktinya nggak mati-mati. Itu contoh bahwasanya kematian itu tidak bisa diajukan dengan berangkat di medan perang,
dan juga kematian tidak bisa ditunda dengan tidak berangkat jihad, tidak berangkat perang. Di rumah juga kepeleset, habis dari kamar mandi kepeleset, terus terbentur kepalanya, akhirnya meninggal. Itu banyak. Ataupun kepleset di kamar mandi juga banyak. Sementara yang kemana-mana keliling dunia juga sehat-sehat saja. Jadi nggak bisa ditentukan oleh satu dua faktor. Allah Ta'ala yang punya kitaban muajjal, jadi ya, ketentuan ajal masing-masing. Kemudian ayat ini sesuai dengan ayat yang lain, wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yunqas min umrihi illa fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah, tidak ada yang sulit. Surat Fatir ayat 11. Kemudian dikuatkan ayat yang lain, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula bisa mendahulukannya. Sudah pas, barang sedetik pun tidak bisa dikurangi atau tidak bisa diajukannya. Nah, jemaah sekalian, umur telah ditentukan batasnya, ajal telah ditentukan, dan ketetapan Allah lah yang menentukan. Hanya Allah, zat yang bebas berkehendak dan mengatur segala sesuatu. Oleh karena itu Allah memberi instruksi untuk mencabut nyawa seseorang sesuai dengan ilmunya, tanpa ada penundaan atau dimajukan barang sesaat pun, baik dalam perang atau tidak. Dan ayat ini mengandung unsur penyemangat dan membuat berani orang-orang yang penakut, serta mendorong mereka untuk berperang. Karena keberanian maju ke medan perang sama sekali tidak akan membuat umur menjadi berkurang atau bertambah. Lalu apakah layak bersikap penakut dan lemah selama umur berada di dalam genggaman Allah dan berakhirnya umur juga atas kehendaknya? Ada kisah keteladanan yang luar biasa ya, dari seorang sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Hudzafah. Diingat-ingat namanya, Abdullah bin Hudzafah. Beliau ini pemuda yang berani luar biasa. Pernah bertemu dengan Kisra Persia pada tahun 6 Hijriah. Kemudian yang kita ceritakan ini adalah pertemuannya dengan Heraklius, yaitu Raja Romawi, pada tahun ke-19 Hijriah, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi singkat cerita, setelah peperangan, kaum muslimin banyak yang ditawan oleh pasukan Romawi. Di antara tawanan ada Abdullah bin Hudzafah, seorang pemuda yang menarik perhatian orang-orang Romawi. Maka si Heraklius memerintahkan kepada penjaga, datangkan dia ke sini, saya ingin berbicara dengannya. Maka didatangkan Abdullah bin Hudzafah sambil terikat tangannya, kakinya diborgol. Rupanya raja ini ingin menguji keimanan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Wahai pemuda fulan, saya menawarkan kepadamu tawaran. Apa itu? Maukah kamu murtad, keluar dari agama Muhammad, dan aku beri kamu separuh kekuasaanku? Nanti saya separuh berkuasa, separuh kamu. Masya Allah, luar biasa tawaran ini ya. Kerajaan Romawi saat itu luar biasa. Ada dua adidaya, yaitu Persia dan Romawi ya. Kalau dulu seperti
Amerika dan Uni Soviet ya. Kalau sekarang ada Cina. Nah, jadi tentara kerajaan Romawi ini luar biasa luasnya dan kekuatannya. Separuh coba. Asalkan kamu murtad. Tapi Abdullah mengatakan, tidak, demi Allah. Sekali-kali saya tidak mau. Nah, kemudian tawaran berikutnya, lobby-lobby berikutnya. Maukah kamu murtad dan aku akan berikan semua kerajaanku kepadamu? Kata dia, tidak, demi Allah. Nah, terus bingung ini si rajanya, ini luar biasa pemuda ini ya. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Kata dia, silahkan, saya tidak takut. Maka diambillah, ada bejana besar, tungku yang ya disiapkan ya, pokoknya bejana besar, kemudian diisi minyak, dipanasi sehingga panasnya luar biasa. Didatangkan 2 orang tawan kaum muslimin, kemudian dicelupkan situ, ya habis terkelupas seluruh kulitnya. Kemudian dikatakan oleh si raja ini, kalau kamu tidak mau murtad, maka nasibmu seperti 2 temanmu itu. Maka dia saat itu menangis. Nah, ternyata si penjaga atau ini ya, si dari pengawal raja ini melaporkan, wahai Raja Heraklius, dia menangis. Nah, rajanya sudah mulai, wah ini peluang ini ya, dia menangis. Dipanggil, gimana? Tawaranku kamu terima? Buktinya kamu menangis ini ya. Maka dia katakan, tidak. Apa sebabnya kamu menangis? Dia mengatakan begini, saya menangis, menyesal karena hanya punya 1 nyawa. Saya berharap seandainya punya nyawa sejumlah bulu yang berada di badan saya, maka satu demi satu nyawa tersebut akan mati terus, dan itu akan bisa membahagiakan kepadaku. Jadi rupanya dia tidak bergeming ya dari tawaran dan tidak takut sama sekali, dan menyesal kenapa hanya punya 1 nyawa, kan langsung mati. Kalau punya banyak nyawa maka tidak mati-mati. Maka si raja rupanya mulai putus asa dan mengatakan begini, maukah kamu mengecup keningku, kepalaku, dan kamu nanti aku bebaskan? Maka dia berpikir dalam hati ya, negosiasi dalam hatinya, saya akan kecup keningnya, saya terbebas sendirian, enggak lah, saya akan menawar. Jadi dia mengatakan begini, saya mau mengecup kepala Anda, tapi dengan syarat teman-teman saya, para tawanan teman-teman saya itu dibebaskan semua. Maka raja setuju ya. Akhirnya dikecup kening si Raja Heraklius, dan setelah itu semuanya dibebaskan dari siksaan dari tawanan raja ini. Bebas semuanya dan pulang mereka ke Madinah. Nah, saat di Madinah itulah setelah dikumpulkan ya, disambut oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan sambutan yang luar biasa. Mereka didudukkan semuanya. Wahai teman-temanku, kalian telah tahu bagaimana jasa Abdullah bin Hudzafa ini. Kalian terbebas karena dia telah mengecup, telah mencium kepala si Raja Heraklius. Maka sekarang marilah kita bergiliran untuk mencium keningnya. Dan aku orang yang pertama kali memberikan penghormatan mengecup kening daripada Abdullah bin Hudzafa. Subhanallah ya, luar biasa ya. Akhirnya mereka bersyukur dan bergembira luar biasa. Jemaah sekalian, ini contoh dalam sejarah ya, Masya Allah ya, bahwasanya kematian dan kehidupan itu hanya Allah yang punya kuasa. Dia tidak takut sama sekali dengan kematian, tapi justru disitulah izzah dan kemuliaan Allah diberikan kepadanya. Dan akhirnya Allah juga yang menggerakkan
hatinya Heraklius untuk membebaskan, ya walaupun dengan cara yang seperti itu ya. Jadi di samping dia punya keteguhan iman, dia juga dalam ilmu negosiasi tidak kaku-kaku amat. Ya, mencium keningnya orang kafir itu tidak membuat dia menjadi murtad kan? Itu hanya muamalah secara duniawi saja. Dan dia mencium bukan dalam rangka untuk penghormatan. Nah, jadi dia berpikir ini untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ketika dia dan kaum muslimin terbebas dan kembali ke Madinah, maka akan bisa memperkuat saf barisan kaum muslimin berdakwah di Madinah bersama dengan Khalifah Umar. Ada sebuah hadits yang mengingatkan kepada kita semuanya. Hadits ini sangat penting ya, menjadi pengingat kita semuanya. Hadits yang sahih, riwayat daripada Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ithnatani yakrahuhuma ibnu Adam." Ada dua hal yang dibenci oleh anak Adam, oleh manusia, yang tidak disukai. Yang pertama apa? Yakrahul maut. Manusia itu tidak suka dengan kematian, takut dengan kematian. Padahal apa? Wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah. Kematian itu lebih baik bagi orang mukmin daripada fitnah, cobaan, ujian. Para ahli tafsir atau para ahli hadis mengatakan yang dimaksud fitnah ini adalah syirik. Jadi daripada dia hidup, daripada dia umur panjang tapi musyrik, maka itu sesuatu yang buruk. Lebih baik dia wafat pada usia muda daripada dibiarkan hidup masa tuanya musyrik. Atau dia ahlul maksiat, melakukan banyak maksiat, itu juga fitnah. Atau naudzubillah min dzalik, barangkali murtad pada sisa usia tuanya, naudzubillah. Murtad, nggak tahu bagaimana caranya, apakah ikut misionaris atau apa, Allah alam ya. Jadi kematian yang didapatkan oleh seseorang pada usia muda atau mungkin sebelum tua itu lebih baik daripada fitnah yang nanti dia dapatkan pada usia-usia yang panjang. Yang kedua, wa yakrahu qillatal mal. Dia tidak suka dengan sedikitnya harta, dengan kemiskinan. Padahal wa qillatul mal aqallul hisab. Sedikitnya harta itu bisa meringankan hisab, meringankan perhitungan di akhirat. Pernah kita sampaikan ya, nanti pada yaumul hisab ada perbedaan perlakuan antara orang agniya, ahlul mal, orang yang hartawan banyak harta, dengan fuqara wal masakin. Orang-orang fuqara masakin hisabnya sebentar, auditnya ringan. Paling dia punya rumah sederhana, punya harta yang sedikit ya. Jadi hisab yang dalam hal harta kan dua pertanyaan. Min aina akhadahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia ambil, kemana alokasinya kan? Karena hartanya sedikit, cepat auditnya, langsung dia masuk surga. Sementara orang-orang agniya menunggu di luar surga sana. Jarak waktunya adalah 500 tahun. Orang-orang fuqara masakin sudah masuk surga, agniya, orang-orang kaya masih di luar sana. Dan mereka menunggu yang ketika nanti akhirnya mereka masuk surga ada dialog. Orang-orang kaya ditanya oleh orang-orang miskin, bagaimana kondisi kalian pada saat di luar surga sana? Maka orang-orang kaya mengatakan, kami sangat takut, sangat khawatir, nervous, derdek ya, ibarat orang diaudit ya, bukan oleh BPK, bukan oleh KPK, bukan oleh inspektorat, tetapi oleh malaikat yang sangat detail. Takut sampai berkeringat,
Seandainya cucuran keringatnya itu diminum oleh 1000 unta, kata dalam hadis itu, nggak ada habis-habisnya. Masih bercucuran keringatnya, Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi ini semacam berita ya, berita informasi, berita gembira ya. Bagi kita yang barangkali belum ditakdirkan kaya, jangan putus asa. Ya, jangan kecil hati. Justru kekayaan yang sedikit itu meringankan hisab kita. Hisabnya ringan. Sehingga dulu Abdurrahman bin Auf ya, ketakutan, menangis kalau mendengar hadis seperti ini. Karena dia orang kaya, berarti hisabnya lama. Jadi sering Abdurrahman bin Auf berusaha untuk memiskinkan dirinya. Di antaranya ketika kaum muslimin pulang dari perang Tabuk, ya, karena korma-korma di Madinah itu banyak yang belum dipanen sehingga busuk, maka diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf dengan hartanya supaya dia miskin. Maunya miskin, ternyata tidak waktu yang lama ada utusan dari Yaman mencari obat penyakit menular yang tersebar luas di Yaman. Obatnya korma busuk. Ketika bertanya ke Madinah, siapa yang punya korma busuk, mereka mengatakan itu di gudangnya Abdurrahman bin Auf, semuanya ada di sana. Maka datanglah utusan ini memborong korma busuk dengan harga yang terbaik. Subhanallah ya, luar biasa ya. Sebelumnya pengen miskin tapi malah semakin kaya. Nah itulah ya, harta mengejar seseorang, bukan harta dikejar tapi harta mengejar seseorang. Nah jadi kembali ke sini ya, kematian dan harta itu adalah sudah semuanya ditakdirkan Ta'ala, tidak ada yang perlu untuk kita takuti. Tidak boleh takut mati, walaupun juga wala tatamannal maut ya, jangan mengharap-harap juga. Jangan mengharap-harap terus akhirnya bunuh diri. Nah, ini karena persoalan dalam hidup terus mengakhiri bunuh diri. Wah, itu salah kaprah ya. Jadi tidak boleh takut, juga tidak boleh serampangan dan akhirnya frustasi terus mengakhiri hidup dengan cara yang tidak tepat. Baiklah, insya Allah kita akan lanjutkan tafsir ini pada kesempatan berikutnya. Semoga masih ada umur panjang di kita untuk selalu mengkaji ayat-ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran dan mendapatkan syafaat Allah Ta'ala lewat Al-Quranul Karim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.